Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ibu bisa hari ini Presiden Prabowo Subianto merayakan ulang tahun yang ke-74. Ucapan selamat, doa dan harapan disampaikan kepada orang nomor 1 di Indonesia ini. Ucapan selamat ulang tahun diberikan oleh anak-anak SMP Negeri 2 Pasar Kemis. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih atas program makan bergizi gratis. Kepada Pak Prabowo yang terhormat, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan terus diberi kekuatan untuk mengabdi kepada rakyat dan negeri tercinta. Ucapan selamat ulang tahun juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Melalui akun media sosialnya, Mensesnek bagikan momen bersama dengan Presiden Prabowo. Tak lupa, ia juga mendoakan kebaikan untuk Presiden Prabowo. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, juga ucapkan selamat ulang tahun kepada orang nomor 1 ini. Raffi juga mendoakan supaya Presiden Prabowo dilimpahkan keberkahan dan diberikan kekuatan untuk memimpin Indonesia. Tak ketinggalan, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus rival Presiden Prabowo saat pemilihan presiden lalu juga memberikan ucapan selamat ulang tahun. Anies juga mendoakan agar Prabowo amanah dalam menjalankan pemerintahannya. Anies juga mendoakan supaya Presiden Prabowo diberikan petunjuk memimpin Indonesia melewati berbagai tantangan yang ada. Ucapan selamat juga disampaikan oleh salah satu staf media Prabowo, Kani Dwi. Ucapan selamat dibentangkan di bawah laut kedalaman 18 meter Liberty Shipwreck Tulamben. Doa terbaik terlantun pada ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo. Semoga setiap helaan nafas perjuangan bisa menuntun Indonesia menjadi lebih baik. Informasi selanjutnya, pemirsa, viral di media sosial, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi tertangkap kamera menaiki kereta komuter lain. Ya, Dudi hendak menghadiri sebuah acara di ASBSD Tangerang, Banten. Dengan menaiki KRL komuter lain, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bertolak ke ASBSD Tangerang, Banten. Dudi hendak menghadiri Trade Expo Indonesia. Mengenakan jaket biru, topi hitam, dan masker, Dudi berbaur dengan penumpang KRL di gerbong yang cukup lengang di siang hari. Banyak penumpang tidak menyadari keberadaan Dudi di dalam gerbong. Dudi mengaku memilih naik KRL karena lebih cepat dan efisien, sekaligus sambil meninjau kondisi KRL. Bisa lembaga Indeks Politika gelar survei terkait kepuasan atas kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih. Hasilnya 83,5% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Jelang setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, hasil survei lembaga riset Indeks Politika menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menembus angka 83,5%. Survei yang digelar pada periode 1 hingga 10 Oktober 2025 melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi yang dipilih secara acak menggunakan metode multi-stage random sampling. Margin error kurang lebih 3% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo dari pemberitaan di media. Tingkat kepuasan cukup tinggi, masih cukup tinggi. 3,5. Iya, jadi mungkin ya biasa kalau kekurangan sana sini juga
normal seperti itu. Jadi kalau dari data yang kami dapatkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum masih sangat bagus. Kinerja para menteri juga mendapat sorotan luas. Survei mencatat 87,5% responden mengetahui aktivitas dan kebijakan para pembantu presiden. Sejumlah menteri yang paling dikenal publik antara lain Menkeu Purbaya Yudi Sadewa dengan program stimulus 200 triliun rupiah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan program biodiesel 45. Serta Mentan Andi Amran Sulaiman dengan program swasembada beras. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, bangkitnya ekonomi rakyat menjadi salah satu pencapaian. Ya, di masa pemerintahan Presiden Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih menjadi program unggulan tingkatkan ekonomi desa. Koperasi menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi rakyat di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Untuk menjadi negara maju, masyarakat Indonesia harus bisa naik kelas ekonominya ke depan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono turun langsung untuk memastikan Kopdes Merah Putih berjalan lancar. 60 koperasi desa di Kabupaten Tangerang mendapatkan dana awal sebesar 100 juta rupiah. Yang masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sementara ini untuk 60 desa. Jadi ini agar digunakan untuk kegiatan yang bisa mengawali kegiatan operasional dari koperasi desa yang ada di Kabupaten Tangerang. Kopdes Merah Putih di Tangerang pun bisa menjadi contoh bagi daerah lain, lantaran pengelolaannya melibatkan pihak swasta. Kita membutuhkan niat yang tulus untuk membangun rakyatnya jadi sejahtera, dimulai dari bawah, dari desa. Nah, desa untuk bisa sejahtera harus punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, yaitu berupa apa? Koperasi Merah Putih. Itu sudah tercantum dalam konstitusi. Saat ini total ada 274 koperasi desa Merah Putih di Tangerang yang telah resmi diakui Presiden. Bahkan Kopdes Merah Putih di Desa Girimukti menjadi percontohan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan dibuatnya program makan bergizi gratis. Dalam dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Steve Forbes, Prabowo melihat masih banyak anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasannya membuat program makan bergizi gratis. Prabowo menyatakan program makan bergizi gratis didasari saat ia melihat banyak anak-anak yang alami stunting dan malnutrisi di berbagai daerah. Dalam dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Steve Forbes, Prabowo menjelaskan pengalaman itu membuatnya tersadar bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang kurang asupan gizi. So I talked to them and I asked them, "What's your age?" And I was many times surprised when I thought that the little boy in front of me must be only 4 years old because of his body. He replied that he was 10 years old. And the little girl who I thought must be only 5 years old, she said she's 11 years old. And it went on, so I was shocked. So I saw directly and physically, I saw stunting, I saw malnutrition, I saw poverty in my eyes. And it's very difficult for people who are living in the elite to understand that children can eat sometimes only rice with salt. Dari pengamatannya, banyak negara maju di Eropa dan Amerika Serikat memiliki program makan bergizi gratis di sekolah. Bahkan negara berkembang seperti India memiliki program makan bergizi gratis di sekolah sejak 2010. Padahal pendapatan per kapita India masih lebih rendah dari Indonesia.
Prabowo pun mulai merencanakan program makan bergizi gratis sejak 2023 dan mengumumkan program makan bergizi gratis sebagai program kampanye Pilpres. Ya, pemirsa, pemerintah berencana menghapus seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Ya, pemutihan berlaku untuk tunggakan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Pemerintah berencana memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Rencana penghapusan pertama kali diungkapkan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Pemerintah sedang memverifikasi data penunggak BPJS Kesehatan. Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Berarti itu akan segera diproses pemutihan tunggakan BPJS. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, ya. Kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan kan. Mohon sabar menunggu. Rapat membahas penghapusan tunggakan iuran BPJS pun telah digelar. Hasilnya, BPJS Kesehatan akan ikuti perintah Presiden Prabowo untuk memutihkan tunggakan BPJS. Menurut Direktur Utama BPJS Ali Gufron Mukti, tunggakan yang akan dihapus adalah iuran yang sudah bertahun-tahun. Ia juga memastikan tidak akan ada masalah penghapusan. Nilai tunggakan BPJS Kesehatan mencapai 7,6 triliun rupiah. Jumlah peserta yang menunggak pun sebanyak 23 juta orang. Rencananya, pemutihan tunggakan akan mulai dieksekusi bulan depan.